Selamat sore dan salam sejahtera petani porang dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi cerita tentang tanaman pora yang saya tanam pada saat ini, yang mana porang ini saya tanam di naungan pohon akasia daun lebar atau manium. Nah, pada saat ini tanaman porang saya sudah berusia sekitar 3 bulan 10 hari. Nah, ini bibit dari katak yang saya pesan dari Madiun, dari saudara Bapak Suwaji, yang mana waktu dulu itu saya pesan sekitar 20 kg, 1 kilo isi 200 biji. Pada kesempatan saat ini tanaman saya sudah kondisi seperti ini. Ada yang memang tumbuh subur dan ada yang memang kurang subur, mungkin kurang perawatan, sahabat petani porang, karena di tempat kami khususnya Desa Tanjungwangi itu tanahnya ataupun struktur tanahnya tanah pasir kericak. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau terkena panas yang terik itu kurang lebih 3 hari atau 4 hari, ini sudah keras tanahnya, teman-teman. Maka dari itu saya berasumsi untuk daerah Tanjungwangi dan sekitarnya di sini itu tanahnya baiknya di bawah naungan. Apapun itu bentuknya, naungan pohon yang paling penting di bawah naungan. Kalau ditanam terbuka itu perlu hidup, tapi perlu perawatan khusus. Mungkin ada pengairan di saat kondisi panas kurang lebih 5 hari dan seterusnya. Karena menurut pengalaman saya yang saya alami selama 3 bulan 10 hari ini, bila mana tanaman ini saya kena sinar matahari terik, khususnya di daerah kami Desa Tanjungwangi dan sekitarnya yang kondisi struktur tanahnya tanah pasir kericak, itu cepat keras, teman-teman. Itu tanahnya cepat bantat, jadi pengaruhnya ke tanaman porang. Nah, maka dari itu dimanapun sahabat petani porang yang menanam porang di daerah Lampung, khususnya Kecamatan Wawekarya dan sekitarnya, kita buat naungan dulu sebelum tanam, karena porang ini kalau di daerah kita cocoknya di bawah naungan, karena ketinggian MTPL-nya di daerah Wawekarya, Desa Tanjungwangi ini sekitar 38, teman-teman. Jadi sebenarnya tanaman porang ini hidup di daerah yang MTPL-nya minimal 380 derajat. Nah, sedangkan di tempat kita itu hanya 38 MTPL-nya, ketinggian dari permukaan laut. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba menanam yang khususnya di daerah Tanjungwangi dan sekitarnya, persiapkanlah dulu naungan, baru kita tanam tanaman porang ini, teman-teman. Ini
yang tunas pertama sudah mulai kelihatan bibit kataknya. Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti bisa setelah dorma nanti bisa dikembangkan lagi di musim yang akan datang. Karena yang jelas saya perlu belajar dulu untuk mengenali tanaman porang ini, karakternya maunya bagaimana. Sekitar Tanjung dan sekitarnya. Nah, maka dari itu teman-teman, marilah kita berinovasi cara bercocok tani. Kita mencari solusi-solusi yang terbaik supaya petani milenial ini menambah penghasilan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu teman-teman, marilah kita sama-sama mencoba terobosan baru di bidang pertanian, yaitu menanam tanaman porang. Mana tanaman porang pada tahun-tahun terakhir ini sangat populer baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera. Nah, kenapa yang menjadi populer? Karena tanaman ini adalah bahan makanan pokok negara Cina dan Jepang khususnya. Makanya harganya sangat lumayan bagus. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita belajar mencoba untuk tanam porang supaya bisa memperbaiki ekonomi kita yang khususnya di daerah Lampung, Desa Tanjungwangi dan sekitarnya. Yang belum tahu atau kenal, mari kita bersama-sama belajar dan mencoba untuk menanam dan membudidayakan tanaman porang ini supaya kita bisa tahu cara merawatnya. Maunya bagaimana sih tanaman porang di daerah Tanjungwangi dan sekitarnya. Mungkin itu aja teman-teman, ataupun sahabat petani porang yang dimanapun berada. Saya hanya berbagi cerita terkait dengan tanaman porang saya, dan saya juga butuh belajar banyak untuk merawat tanaman porang ini ataupun menanam supaya lebih tumbuh subur dan baik. Cukup sekian teman-teman. Salam sejahtera petani porang dimanapun berada. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing atine ora loro, kenangan sing wis tak lakoni tak simpen ning jero ati dhewe wis